Oke, salam semua. Selamat siang anak-anak. Oke, selamat datang di pelajaran pertama kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, izinkan Pak untuk memperkenalkan diri. Baik, Pak punya nama Arnoldi Aprianto Noel, biasa dipanggil Arnold. Bapak asal dari Pulau Flores di Kabupaten Ende. Oke, baik, mungkin itu saja perkenalan kita. Jadi baik, ini untuk adik-adik mungkin tidak usah perkenalkan saja, soalnya ada absen, jadi selama 1 semester kita pasti akan berkenal lewat absen saja. Oke, baik. Untuk pelajaran kita pada hari ini yang akan Pak ajarkan ini adalah ahli papan praktik demokrasi dan HAM di Indonesia. Oke, di sini adik-adik dituntut untuk mengetahui pengertian dari demokrasi, pengetahuan dari HAM, terus apa itu demokrasi yang baik, yang mana yang baik untuk diterapkan, dan yang tidak baik itu jangan dilakukan ya. Oke, saya rasa adik-adik pasti sudah tahu apa itu demokrasi. Yang beliau kelas 12 ini pasti sudah tahu lah apa itu demokrasi ya. Oke, baik. Jadi sini Pak akan sedikit menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Oke. Yang pertama itu kita akan melihat tentang jadi baik. Di sini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Yang pertama itu menghayati kasih Allah kepada semua orang yang diwujudkan dalam nilai-nilai demokrasi dan HAM pada konteks lokal dan global. Yang kedua, menunjukkan nilai-nilai demokrasi dan HAM dalam konteks lokal maupun global. Menjelaskan nilai-nilai demokrasi dan HAM pada konteks lokal maupun global yang mengacu pada teks Alkitab. Jadi kita berbicara demokrasi itu, apalagi ini pelajaran agama, tidak bisa lepas dari namanya Alkitab atau firman Tuhan. Dan kita akan lihat ayat-ayat mana saja yang di dalam itu memuat tentang demokrasi dan HAM ini. Yang keempat, menalar nilai-nilai demokrasi dan HAM pada konteks lokal dan global yang sesuai dengan teks Alkitab. Oke. Jadi setelah adik-adik dorang belajar apa yang Pak kasih pada 4 kompetensi dasar ini, adik-adik itu harus bisa untuk memberikan contoh bagaimana adik-adik melaksanakan demokrasi dan HAM itu di lingkungan adik-adik sehari-hari, dalam pergaulan, seperti itu. Jadi mampu untuk melaksanakan demokrasi dan HAM yang sudah dipelajari di kelas ini. Oke, terus memberikan penilaian terhadap kasus pelanggaran demokrasi dan HAM berdasarkan pemahaman terhadap teks Alkitab. Jadi adik-adik dorang mungkin lihat di dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang melanggar ini tentang demokrasi, menerapkan demokrasi dalam hal yang salah, adik-adik bisa menegur, begitu ya. Jangan seakan-akan adik-adik tahu jadi menuntut begini-begini, nanti orang pukul ada adik dong. Jadi usahakan ini apa, tegur tapi dengan sopan, begitu ya. Tidak boleh, oh beta tahu jadi begini, jangan, nanti itu orang-orang marah. Nanti bukan dong ngerti tapi ada yang masuk sakit. Kejadian berikut, menyusun program membangkitkan kesadaran remaja seusianya akan pentingnya demokrasi dan HAM. Jadi teman-teman di rumah begitu ya, sementara duduk berkumpul bisa sharing tentang ini supaya bisa ingat terus. Oke, baik, materi kita pada hari ini seperti sudah ada di papan, praktik demokrasi dan HAM di Indonesia. Oke, di sini adik-adik akan menentukan mana demokrasi yang baik dan tidak secara HAM,
seperti apa yang harus diterapkan menurut pandangan Alkitab. Jadi kita belajar tentang demokrasi dan HAM di Indonesia dan kita kaitkan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Oke, baik. Setelah itu Pak akan membentuk adik-adik dalam sebuah kelompok atau dalam 3 atau 2 kelompok untuk berdiskusi tentang pertanyaan yang nanti akan Pak ini kasih kepada kalian. Berdiskusi, kemudian setelah itu presentasi nanti ada kelompok lain memberikan sanggahan, memberikan tanggapan begitu tentang hasil presentasi adik-adik. Oke, baik. Sebelum ini kita mulai dalam diskusi kita akan dulu. Pak akan menjelaskan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Baik. Indonesia itu adalah sebuah negara yang besar, di mana di situ tuh terdapat banyak pulau, suku, bangsa, adat istiadat yang berbeda-beda. Jadi sebagai negara yang besar harus ada sebuah demokrasi di dalamnya, harus ada aturan atau HAM supaya jangan ada yang saling tersinggung, mengatakan bahwa lu ini dari suku ini, lu suku tukar mana begitu jelek apa, kita suku yang baik, tidak boleh begitu. Jadi makanya dibuatlah ini undang-undang untuk mengatur semua itu, mengatur demokrasi, untuk mengatur HAM. Jadi ini kita semua tuh hidup di dalam satu negara tuh semuanya ini diatur oleh undang-undang untuk saling menghargai, untuk bebas berdemokrasi, untuk menjalankan kehidupan di satu negara itu menjadi lebih baik. Oke. Sini ada laporan tahunan tentang praktik hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perubahan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, mengatakan bahwa yang pertama itu kebebasan dasar telah berkembang sejak 1999 dan sepanjang tahun ini pemerintah telah mengambil langkah berarti dalam memajukan hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi, termasuk sidang peradilan terbuka, keputusan hukum sehubungan dengan peristiwa bentrokan Mei 2007. Jadi semua di Indonesia yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM itu semua tuh diatur oleh undang-undang. Jadi kita tidak boleh seenaknya kalau saya tahu tentang demokrasi begini. Kita boleh tahu tapi tidak boleh memanfaatkan pengetahuan kita itu untuk menghakimi orang lain yang tidak tahu tentang demokrasi dan HAM itu. Jadi kita hidup di negara Indonesia itu penuh dengan undang-undang, banyak yang mengatur. Kita punya hidup di negara ini banyak diatur karena kita ini negara hukum tuh, jadi berdemokrasi juga harus diatur sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Terus HAM juga mempunyai aturan. Jadi misalnya kalau di sekolah ini, ambil contoh di sekolah misalnya guru marah terus sampai pukul, itu adik-adik punya hak untuk melaporkan guru itu ke kepala sekolah atau pihak yang berwajib karena sudah melanggar aturan HAM. Karena adik-adik di sini punya hak untuk dilindungi. Jadi tidak perlu takut kalau ada guru yang melawan adik-adik dengan fisik begitu, itu tidak boleh takut, lapor saja di polisi kalau masuk penjara. Jadi sebelum kita akan membahas beberapa materi. Adik-adik bisa buka di buku Budi Pekerti halaman 15-31 dan juga di kitab Bilangan pasal 35 ayat 9-34 dan Matius 20 ayat 1-16. Kelompok yang sudah dibagikan itu nanti akan mencari pokok inti dalam bacaan di buku Budi Pekerti itu dengan di 2 bacaan dari kitab suci itu apa saja, kemudian dibahas dan dipresentasikan. Nanti kelompok lain akan memberikan tanggapan terhadap presentasi yang sudah adik-adik lakukan. Oke, jadi
waktu Pak kasih sekitar 5 menit untuk adik-adik bisa mencari tahu pokok bahasan yang ada dalam buku dan juga Alkitab yang sudah Pak kasih tadi untuk dipresentasikan. Oke, baik. Waktu sudah habis, jadi kita akan membahas tentang apa yang sudah tadi Pak kasih tadi. Kelompok sana bagaimana jawabannya? Silakan dilaporkan dengan yang lainnya. Oke, bagus. Kelompok 1 jawaban tuh bagus tuh. Betul. Kelompok 2 silakan. Ya, bagus. Kelompok 3. Oke, baik. Dari kelompok lain silakan memberikan tanggapan tentang apa yang mungkin adik-adik dari kelompok lain belum mengerti. Silakan memberikan tanggapan kepada kelompok 1 ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekarang Pak akan ini memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita pada hari ini tentang demokrasi dan HAM ini. Oke, baik. Jadi kita perlu tahu bahwa demokrasi itu adalah kebebasan kita untuk menyampaikan pendapat kita, menyampaikan ungkapan kita kepada pemerintah. Mungkin kita tidak suka dengan caranya untuk memimpin suatu bangsa ini, kita bisa menyampaikan dengan berorasi atau membuat masukan-masukan pada pemerintah untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Terus HAM itu perlu diperhatikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya itu diatur oleh aturan pemerintah, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan suatu tindakan untuk merendahkan ciptaan Tuhan tersebut. Jadi semuanya itu diatur. Dia tidak boleh saling menyakiti perasaan orang lain, karena Indonesia ini besar, punya banyak keragaman suku, bangsa, budaya, dan adat istiadat. Jadi kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Jadi apapun yang adik-adik lakukan tentang HAM itu, kalau salah akan dihukum. Jadi tidak boleh berbuat sesuatu itu di luar undang-undang. Baik, mungkin hari ini sampai di sini saja pertemuan kita. Semoga apa yang sudah dapatkan pada hari ini adik-adik bisa mengerti, bisa pahami, dan bisa melakukan di kehidupan adik-adik saat di rumah, baik dalam pergaulan, lingkungan, masyarakat, dan lain-lainnya. Jadi untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yang mungkin adik-adik ada pertanyaan, tapi mungkin waktu sudah mau habis. Jadi minggu depan kita bertemu lagi untuk membahas lagi yang mungkin masih ada pertanyaan di dalam kepala tapi belum bisa disampaikan karena waktu. Jadi nanti akan sampaikan pada minggu depan. Jadi persiapkan diri baik-baik supaya minggu depan kita masuk di pelajaran yang berikutnya bisa lebih semangat, bisa lebih bagus lagi. Ya, baik, sebelum kita berpisah dari ruangan ini, Pak ingin berpesan sedikit ya, bahwa sekarang ini kan kita punya bumi ini lagi diserang oleh wabah penyakit yang berbahaya, wabah penyakit corona. Jadi Pak harap kemana-mana tuh harus sesuai dengan protokol kesehatannya, masker, rajin cuci tangan, tidak boleh jalan di mana-mana soalnya pakai masker, nanti penyakit masuk ke tubuh ya. Oke, baik, sebelum berpisah kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Amin. Salam.